Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang kami sayangi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 4 yang soleh-solehah, hari ini kita ketemu kembali dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi. Kembali bertemu dengan saya lagi, Ibu Mar'atus Salehah dari SDN Burengan 1 bersama Ustadz Matuki dari SDN Banaran 1. Ya Ustadz ya. Anak-anak, mari kita belajar bersama lagi. Kalian belajar di rumah ya, selalu semangat terus. Sebelum melanjutkan ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, semoga marilah kita berdoa terlebih dahulu. Monggo Pak Matuki untuk memimpin doa kepada anak-anak. Oke, mari anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anak, hari ini kita belajar tentang Aku Anak Soleh, ya, bab 3. Kompetensi dasar 3.6, memahami sikap santun dan menghargai teman baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Yang kedua yaitu kompetensi dasar 3.9, memahami makna perilaku jujur dalam sehari-hari. Ustadz Dugi, di sini tolong dijelaskan kepada anak-anak mengenai tentang perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari maupun dengan masyarakat. Ya, terima kasih. Bagaimana anak-anak? Kita mulai saja ya terkait materi perilaku jujur. Yang pertama, pengertian jujur. Jujur itu adalah berkata atau Sebelum lebih lanjut, saya akan memulai dengan bercerita ini tentang Khalifah Umar bin Khattab. Jadi pada suatu malam itu seorang Khalifah Umar bin Khattab itu sedang berjalan di pemukiman di dekat kota Mekah. Di situ menemui gubuk kecil. Di dalamnya itu ada seorang janda dengan satu anak perempuannya. Jadi seorang janda atau ibunya itu berbicara atau berbincang-bincang dengan anaknya. Jadi anaknya berkata seperti ini kepada ibunya, "Bu, besok akan ada pembeli susu dari kambing." Iya. Jadi anaknya berkata kepada ibunya seperti itu. Sedangkan oleh ibunya dijawab, "Iya nak, hasil perahan susu pada hari ini itu sangat sedikit. Jadi bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan para penjual yang ingin mengambil susu kambing kita?" Terus ibunya itu tadi berkata lagi kepada anaknya, "Anakku, bagaimana kalau kita campur susunya itu dengan air?" Jawab anaknya bagaimana? "Jangan Bu, jangan. Itu nanti kita akan membohongi para pembeli yang mengambil susu kita." Terus jawab ibunya, "Nggak apa-apa, kan tidak ada yang tahu. Bahkan Khalifah Umar pun tidak akan tahu." Padahal Khalifah Umar sebenarnya ada di depan rumahnya sedang mendengarkan perbincangan dengan anak tersebut. "Tidak, wahai ibu, di sini meskipun kita di dalam rumah, kita mau mencampur susu itu dengan air, meskipun Khalifah Umar tidak tahu, tapi Allah Maha tahu." Iya. Terus ibu tadi berkata,
Khalifah Umar tidak akan tahu. Khalifah Umar itu sekarang berada di istana, tidur dengan pulas, tidak akan merasakan jerih payah atau kita kesusahan di rumah ini. Tapi anaknya itu tadi tetap berkata dengan jujur, berkata dengan sopan, bagus kepada ibunya. Tidak, ibu, meskipun kita melakukan seperti ini, Khalifah Umar tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Atas kejujuran ini, Khalifah Umar langsung pulang. Besoknya mengutus kepada pengawalnya itu datang ke rumahnya, ke rumah anak tersebut. Dengan bermaksud apa? Untuk menikahkan anaknya Khalifah Umar itu dengan putri dari seorang janda itu tersebut. Jadi dari pengertian ini bisa kita tarik bahwa sesuatu atau berkata yang jujur itu pasti akan membawa keberkahan untuk kita. Seperti itu adalah kisah dari Khalifah Umar yang terhadap berbincangan antara seorang ibu janda dengan anaknya. Iya. Gimana anak-anak? Menarik enggak cerita tersebut? Ya, seorang anak gadis yang diajak ibunya untuk untuk istilahnya menipu. Ya, istilahnya menipu, mencampur air dengan susu tersebut. Ya. Nah, kira-kira perilaku seperti itu boleh atau tidak? Ya. Dan jujur atau tidak? Jelas tidak jujur. Untung anaknya memberi kesadaran kepada seorang ibu tersebut. Ya, ibunya sendiri. Menarik kan? Nah, itu. Jadi intinya pengertian jujur adalah berkata apa adanya, ya sesuai dengan perbuatannya. Itu. Ya. Oke. Lanjutnya mengenai dalil, tentang dalil jujur, Ustadz. Oh ya, gitu. Di dalam hadis Nabi, Rasulullah bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Jadi hendaklah kamu itu berkata atau berbuat jujur, berbuat kejujuran baik dalam perbuatan ataupun perkataan maupun perbuatan. Sesungguhnya orang yang berbuat jujur itu akan membawa dia kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menuju ke jalan surga. Begitu sebaliknya, wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, fa innal fujur yahdi ilan nar. Jadi kalau orang itu berkata bohong, maka bohong itu akan membuat atau menuju ke jalan kemungkaran atau kedengkian. Sedangkan kemungkaran atau kedengkian itu, kejahatan itu akan membawa ke jalan neraka. Jadi seperti itu. Kalau orang jujur nanti akan dibawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menuju ke jalan surga. Kalau orang itu berbohong, maka dia akan menuju jalan yang sesat, kejahatan. Sedangkan kejahatan itu juga akan menuju atau menunjukkan ke jalan neraka. Seperti itu. Satu lagi pertanyaan Ustadz ya. Apa saja kerugian perbuatan yang tidak jujur? Kerugian kerugiannya. Oh gitu. Ya. Jadi seperti ini ya anak-anak, kalau kita berkata jujur, seperti saya contohkan, misalkan kalau ditanya oleh bapak ibu, anak-anak sudah belajar? Kalau memang belum, ya dijawab aja belum. Kalau sudah, juga dijawab sudah. Misalkan lagi, kalau di situ sampean semua diutus oleh orang tua untuk belanja, ada sisa kembalian uangnya, itu juga dikembalikan kepada orang tuanya. Jangan sampai masuk saku sendiri, masuk saku atau dibelikan jajan, itu yang tidak boleh. Tanpa pengetahuan orang tuanya. Kalau di sekolah juga, nanti kalau suasananya sudah kondusif, sudah normal, pada saat ke sekolah, kalau itu memang misalkan itu barang kamu, ya, maka ya harus diakui itu barangmu. Kalau bukan barang kamu, jangan sampai diambil, apalagi itu nanti dimiliki tanpa sepengetahuan yang punya. Sedangkan kerugiannya apa tadi ditanya oleh Bu Likah? Kerugian orang yang tidak jujur, satu, pasti ini akan dijauhi teman. Yang kedua, tidak disukai oleh orang tua.
Bahkan kalau orang yang tidak jujur itu nanti juga tidak akan dipercaya lagi oleh orang lain. Yang terakhir, yang keempat, kalau orang itu sudah tidak jujur, maka Allah itu sudah sesuai sabda Nabi Muhammad tadi, maka tempatnya adalah di neraka. Seperti itu. Oke, sebelum kita tutup, kita belajar tepuk anak jujur. Karena materinya jujur ya, diingat-ingat, nanti dipraktekkan di rumah. Seperti ini, tepuk anak jujur, aku anak soleh, selalu jujur, istiqomah, dan amanah sepanjang hayat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yes, gitu ya. Oke, terima kasih. Bisa mempraktekkan tepuk jujurnya, belajar di rumah. Oke, anak-anak simpulkan sedikit ya mengenai yang disampaikan oleh Ustadz Duki tentang kejujuran tadi, bahwa buah kejujuran dan kebaikan adalah tempatnya di surga. Dan kebalikannya, jika akibat kedustaan atau suka menipu adalah tempatnya di neraka. Begitu ya. Nah, oke, anak-anak bisa menyimpulkan kira-kira enak berbuat jujur atau tidak jujur. Nah, tempatnya berbeda. Nah, maka dari itu mari berlomba-lomba menuju kebaikan, berlaku tentang sifat jujur. Selain itu juga temannya kita juga banyak dan tidak dijauhi oleh teman. Gitu ya Pak ya? Ya, betul. Oke, terima kasih. Semoga pertemuan lalu bermanfaat untuk kita semua. Dari saya, Bu Mar'atus Soleha dan Ustadz Duki, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti jalannya, baik hatinya, santun perangainya, jujur katanya, kita menyayanginya, dia teladan.